Hello everyone, welcome back to Garuda Skrimo, channel opini bolanya orang awam dengan saya Joe Silaban. Dan malam ini tanggal 9 Juni 2025, satu hari menjelang esok ya, Indonesia melawan Jepang, saya ingin membahas satu pertanyaan penting yang muncul dalam benak kita. Mampukah Indonesia menaklukkan Jepang? Nah, ini sebuah pertanyaan yang menarik karena apa? Karena memang Indonesia sedang sangat bertumbuh ya timnasnya, dan menurut saya juga Jepang menurunkan saat ini di dua pertandingan terakhir ini sudah memanggil, dan kemarin menghadapi Australia menurunkan pemain-pemain yang bisa dibilang tim lapis kedua ya. Jadi tidak ada nama-nama yang notable di situ, bahkan sekalipun ada Zion Suzuki, Wataru Endo, Yuto Nagatomo, dan juga Takefusa Kubo, tetap yang diturunkan di babak kedua hanya Kubo ya. Dan memang Kubo memberikan beberapa ancaman dan di hadapan gawang Australia. Nah, saya sendiri menyaksikan pertandingan tersebut dan saya melihat bagaimana memang tim yang turun ini adalah tim yang berbeda secara kualitas dan secara kematangan. Ya, secara gaya permainan Jepang tetap adalah Jepang dan mereka memiliki gaya permainan yang sama. Jadi saya bisa bilang sebenarnya para pemain Jepang bisa mengikuti instruksi dari Hajime Moriyasu ya sebagai pelatih ya. Jadi secara taktik mereka sudah berhasil, tapi memang secara kematangan visi bermain itulah yang memang belum dimiliki tim yang lapis kedua ini. Dan disinilah Indonesia mempunyai peluang sebenarnya, karena jika dibandingkan ke pemain-pemain ini, Indonesia mungkin berada secara umum, pemain-pemain kita berada di level yang sama ya saat ini dengan pemain-pemain Jepang yang diturunkan melawan Australia. Nah, yang terlihat di pertandingan lawan Australia itu adalah Jepang memang langsung mengambil inisiatif, menguasai bola, mencoba mengontrol permainan. Namun memang Australia tidak diperkuat saat itu oleh Jackson Irvine dan juga oleh Craig Goodwin dan beberapa pemain termasuk Harry Sutar yang masih cedera ya, walaupun beberapa pemain seperti Cambergas, Alessandro Sirkati itu sudah balik ya, Alessandro Sirkati dari Parma. Jadi ya memang disitulah Australia seperti ketika melawan Indonesia sangat cerdik. Mereka benar-benar tahu lawannya seperti apa dan mereka tahu bagaimana menghentikan lawan-lawannya. Itulah yang menjadi kelebihan Australia, yang secara individu sebenarnya Indonesia jauh lebih baik dibandingkan tim ini. Nah, bagaimana caranya Australia menghentikan itu? Australia bermain sangat rapat ya. Mereka bukan hanya bermain zonal marking, tapi mereka bahkan lebih menjurus ke permainan man to man yang memang sangat beresiko bagi sebuah tim. Tapi ujung-ujungnya pemain, karena penerapan kombinasi zonal marking dengan man to man ini dilaksanakan dengan baik oleh tim Australia, Jepang kesulitan untuk bisa masuk melenceng ke kotak penalti pun. Jepang sangat kesulitan ya menghadapi Australia. Nah, disitulah kita lihat, wah, luar biasa sekali. Australia berhasil begitu sabar menanti kesempatan mereka, dan di babak pertama cenderung Australia hampir tidak punya peluang. Jepang ada 1-2 peluang tapi memang tidak mengancam, karena ya ketatnya pertahanan Australia, dan pertahanan ini bukan hanya lini belakangnya tapi lini tengahnya. Jadi kalau kita bisa melihat di video yang saya sedang cantumkan ini, bagaimana pergerakan pemain Australia. Setiap kali pemain Jepang membawa bola ada 3-4 pemain yang benar-benar bukan mengikuti tapi berada di sekitar pemain Jepang ini. Jadi walaupun di Jepang melakukan passing dari kaki ke kaki, tetap mereka berada di dalam istilahnya kerubungan pemain-pemain Australia. Ini yang saya bilang cukup luar biasa dilaksanakan dengan baik dan Australia. Dan itulah yang membuat Jepang kesulitan ya. Itulah yang membuat Jepang kesulitan. Nah, ini yang kita bisa belajar dari bagaimana sulitnya mengalahkan Australia, karena mereka pintar. Sama seperti ketika Indonesia menguasai 62% ball possession di Sydney, tapi kita dihajar 5-1. Nah, ini yang terjadi dengan Jepang. Mereka tidak sanggup menembus pertahanan Australia. Nyaris hanya ada 1-2 ancaman, itu pun sesudah Takefusa Kubo masuk, tapi benar-benar tidak terlalu membahayakan gawang Australia. Akhirnya di menit ke-89, 57 detik, Australia melakukan satu tusukan dari sebelah sisi kanan gawang. Kemudian
pemain tersebut, saya lupa namanya, itu memberikan mengumpan bola ke tengah. Nah, itu tidak jatuh di kaki pemain Australia, tapi di situ ada Aziz Behich yang cukup dekat, dan dia benar-benar dengan, saya lihat, full power berlari dan langsung menembakkan bola ke pojok kanan kiri atas gawang Kosei, ya, Tani Kosei, dan itulah yang menjadi gol. Nah, Australia menunjukkan bahwa cukup satu peluang besar langsung bisa mengalahkan atau membobol gawang Jepang. Dan setelah gol itu, karena sudah menit 90 juga, Jepang tidak memiliki lagi ide untuk apa yang harus dilakukan menembus pertahanan Australia. Nah, itulah yang kita harus pelajari dan kita lihat bagaimana permainan tim ini menghentikan Jepang. Dan saya pikir itu salah satu strategi yang kita bisa lihat, ya, cara untuk mengalahkan Jepang walaupun bukan tim utama. Dan Indonesia jika menerapkan strategi yang tepat, saya tidak mengatakan kita harus meniru permainan pragmatis Australia, tapi benar-benar Indonesia dengan strategi yang tepat punya peluang untuk bisa mengalahkan Jepang di Osaka, ya, di Suita Stadium. Dan ya, saya pikir Indonesia punya peluang jika bermain dengan rapi, ya, tidak terpancing, sabar menunggu kesempatan, sabar menunggu peluang counter yang baik. Saya pikir Indonesia bisa mempunyai peluang. Jadi tidak bermain dengan terlalu tinggi, ya, garis pertahanan. Australia sendiri bermain dengan garis pertahanan yang medium sebenarnya, tidak terlalu rendah dalam juga. Jadi mereka tidak bermain parkir bis, tapi permainan mereka pragmatis. Mereka benar-benar menjaga bola, menjaga pemain, menjaga zona-zonanya. Kita bisa lihat itu semua di dalam video-video yang sambil saya berbicara saya tayangkan ini. So, luar biasa, itu satu cara yang kita bisa pelajari, dan kita yakin mampukah Indonesia mengalahkan Jepang besok? Mampu jika Indonesia melakukan atau melaksanakan strategi yang tepat, menerapkan strategi yang tepat untuk bermain dengan cerdik, tidak memaksakan diri, tidak menyerang frontal. Saya pikir menyerang frontal akan membuat Indonesia bisa berbalas-balasan gol dengan Jepang, tapi salah satu cara menaklukkan Jepang adalah dengan bermain sabar dan menunggu kesempatan yang terbaik. Tidak perlu peluang besar terlalu banyak, 2-3 peluang besar jika menjadi gol, Indonesia sudah bisa melibas Jepang. Hopefully tomorrow semuanya akan bisa menjadi baik. Kita penasaran siapa yang diturunkan. Hal ini saya tidak mau membuat prediksi karena saya benar-benar tidak punya ide, ya, dalam arti dalam hal pertandingan terakhir yang tidak menentukan ini. Sepertinya Patrick Kluivert juga punya opsi untuk seperti menjadikan pertandingan ini sebuah uji coba yang serius, ya. Terima kasih buat menonton video saya. Jangan lupa share videonya ke teman-teman, subscribe juga channelnya, ya, dan like videonya. Until next time.